Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Dua istilah ini sering sekali digabung menjadi satu ketika sebuah materi itu disajikan bersamaan. Permutasi dan kombinasi. Mungkin bagi sebagian dari teman-teman sudah ada yang memahami apa sih sebenarnya permutasi, apa sih sebenarnya kombinasi sewaktu masih sekolah dulu. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit mengingatkan terkait dengan rumus dari permutasi maupun rumus dari kombinasi yang nanti akan bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada soal yang diberikan. Langsung saja pada bagian yang pertama, kita masuk pada permutasi dulu. Permutasi dapat diilustrasikan lebih gampangnya adalah sebagai berikut ya. Di dalam suatu contoh, semisal pada slide dari huruf-huruf A, B, C dibuat susunan terurut, yaitu jika itu terdiri dari 3 huruf, maka susunannya adalah yang mungkin ABC, ACB, BAC, BCA, dan CAB. Nah, sedangkan jika kita susun pasangan berurut ya, atau huruf-huruf yang terdiri dari 2 huruf, susunan huruf terurut yang terdiri dari 2 huruf, itu dapat berupa AB, AC, BC, BA, CA, dan CB. Nah, secara lebih mudah bisa kita sajikan di dalam diagram berikut. Unsur pertama tentu saja ABC ya. Kemudian unsur kedua, jika memang di unsur pertama itu ada A, ya, jika memang di unsur pertama itu ada A, maka di unsur kedua sisa B, C. Jika di unsur pertama itu ada B, maka di unsur kedua AC. Dan jika di unsur pertama sudah ada C, maka unsur kedua ada AB. Dan seterusnya sampai pada unsur ketiga. Ya, nah, tadi pada soal yang pertama tadi, susunan terurutnya terdiri dari 3 huruf. Maka dapat kita lihat di sini menggunakan skema atau diagram ya. Jadi A, B, C, kemudian A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, dan C, B, A. Jadi ada 6 susunan terurut yang bisa kita susun berdasarkan 3 huruf tadi. Nah, secara lebih umum, permutasi dirumuskan sebagai berikut ya. P, N, R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Yang mana untuk faktorial ini adalah perkalian dengan jumlah menurun. Jadi semisal ya, faktorial dari 6 misalkan, atau 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 seperti itu. Nah, secara umum permutasi R benda berbeda diambil dari N berbeda. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Coba kita hitung untuk P 6,3 ya, berarti N-nya 6, R-nya 3. 3 benda atau 3 huruf, semisal benda itu huruf ya, 3 huruf diambil dari 6 huruf. Maka akan menghasilkan P 6,3 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial. Nah, 6 kurang 3 faktorial kan di sini berarti 3 faktorial ya. Nah, yang di atas adalah 6 faktorial. Kita jabarkan bahwa 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Sedangkan di bawahnya adalah 3 faktorial. Bisa kita coret, tersisalah 6 kali 3 kali 6, maksud saya 6 kali 5 kali 4. Maka hasilnya adalah 120. Oke, kemudian kita lanjut pada kombinasi ya. Pada kombinasi yang mana pada kombinasi ini agak berbeda sedikit daripada permutasi. Nah, kalau di permutasi tadi urutan tentu saja diperhatikan. Jadi semisal ABC itu berbeda dengan BCA, berbeda dengan
CAB, dan lain-lain. Nah, tetapi kalau dikombinasi itu adalah sama. Nah, itu bedanya ya antara permutasi dan kombinasi. Nah, semisal pada diagram yang tadi, di unsur pertama ada A, B, C ya, dan seterusnya sampai unsur ketiga. Nah, di sini ada keterangannya. Apabila urutan diperhatikan, artinya ABC ini tidak sama dengan ACB, tidak sama dengan BAC, tidak sama dengan BCA, tidak sama dengan CAB, dan tidak sama dengan CBA. Nah, maka banyaknya semua susunan huruf adalah 3 kali 2 kali 1, atau 3 kali 2 kali 1, sama dengan 3 faktorial, atau berapa? 3 faktorial berarti 6 ya. 3 kali 2 kali 1. Nah, itu kalau misalkan urutannya diperhatikan. Nah, itu adalah ciri dari permutasi. Nah, sedangkan pada bagian kedua, apabila urutan tidak diperhatikan, artinya ABC itu sama dengan ACB, sama dengan BCA, sama dengan CAB, sama dengan CBA. Maka banyaknya susunan ini disebut dengan kombinasi 3 unsur dari 3 unsur. Atau ditulis C, 3,3 dengan N sama dengan 3 dan R sama dengan 3, begitu ya. Nah, sehingga dengan menggunakan rumus permutasi, maksud saya rumus kombinasi, diperolehlah C 3,3 itu adalah 1, begitu ya. Karena 3 faktorial dibagi 3 faktorial dan seterusnya. Nah, secara umum rumus untuk kombinasi tadi adalah seperti ini. Kalau permutasi itu N faktorial per N dikurang R faktorial, sedangkan kombinasi itu ditambah dengan R faktorial yang di bagian penyebutnya ya. Nah, kemudian ada persyaratan di sini bahwa R itu lebih dari sama dengan 1, namun kurang dari sama dengan N. Jadi tidak melebihi N, begitu ya, untuk rumus kombinasi. Nah, mungkin di sini agak beda tipis antara permutasi dengan kombinasi ya. Jadi ada misalkan nanti suatu soal cerita maupun soal yang lain ya, kita harus terlebih dahulu mengetahui atau menentukan apakah kasus di dalam soal tersebut kasusnya permutasi atau kasusnya kombinasi. Nah, itu tentunya dengan kita memikirkan bahwa susunan tadi apakah memperhatikan urutan atau tidak memperhatikan urutan. Nah, jika memang memperhatikan urutan, maka itu masuk dalam permutasi. Sedangkan jika tidak memperhatikan urutan, maka itu masuk di dalam kombinasi. Seperti kode-kode ya, yang mana kode-kode itu bisa kita hubungkan dengan kombinasi ya, karena dia tidak memperhatikan urutan. Nah, nanti di dalam soal, setelah ini ya, pada slide berikutnya, itu akan kelihatan mana yang menjadi permutasi, mana yang menjadi kombinasi. Nah, di bagian uji pemahaman ini, silahkan kalian berkelompok ya untuk mengerjakan uji pemahaman ini. Di 5 soal ini, setidaknya ya ada dua jenis konsep, yaitu permutasi dan kombinasi. Ini saya tidak menyebutkan yang mana yang permutasi, yang mana kombinasi, tetapi dari yang sudah saya jelaskan tadi, kalian bisa sendiri memilah yang mana yang termasuk di dalam permutasi, yang mana yang masuk di dalam kombinasi. Jadi silahkan diuji dulu pemahaman kalian melalui uji pemahaman berikutnya. Mungkin itu aja untuk video tentang permutasi dan kombinasi kali ini. Saya sengaja membuat sesingkat mungkin agar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Jika memang agak kecepatan, kalian bisa mempause, kemudian di play lagi ya, disesuaikan dengan cara kalian bekerja ya. Jangan lupa untuk mengerjakan ini secara berkelompok, karena dengan berkelompok pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Sofi, pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.